Kalau mau beli ini nih, ya Jualan lagi. boleh dong gue promosiin buat ini kan bikinan bini gua gitu. Hubungin aja langsung ntar. Oke. Baik lagi sama kita 2 supir Metro Mini. bersama saya. Ya lu sebutin. Oh iya lupa gua. Goki, Gua Reza. kita berdua. Caca Andika, ya. Lu telat ya. Ya lu salah juga lah. Iya, Caca. Oke. Kita balik lagi ya. Di ngasal Episode nggak tahu. 500. 575. Kali ini masih belum ada Yang diundang. bintang tamunya belum ada. Masih betah kita berdua ternyata ngobrol. Masih banyak. Kemarin sebenarnya itu mau Siapa? si itu siapa? Angelina Jolie. Tapi karena lagi pandemi dia malas swab test gitu ya. Iya bener. Malas deh gitu deh. Udah nggak jadi deh. Malas di karantinanya dia gitu. Mau kesini jadi malas di karantina. Jadi ya udahlah. Terus kita mau bahas apa nih ya? Kemarin kita udah bahas banyak tuh mengenai tetap landscape juga. Kemarin kita ngebahas kan tentang kemarin kita ngebahas tentang tahap-tahapan desain, proses desain, tentang bagaimana seorang arsitek mendesain. Nah, Lu punya pertanyaan apa nih? gua jadi kepikiran kemarin tuh, pasti ada masalahnya deh kalau kita ngedesain. Masalah Bisa gitu. Pasti ada lah gitu ya, kayak masalah gitu, kayak ketidaksinkronan. Ya masalah dah pokoknya, bingung gue jelasin. Iya sih. Oke, mungkin kita akan bahas masalah-masalah apa sih yang sering kita alami di proses desain mendesain. Jadi masalah desain ya, tetap masalah desain ya. Masalah desain. Tapi prosesnya ada masalah apa? Karena kalau masalah hidup lu gue gak mau tahu juga. Tapi lu sering curhat sama gua anjir. Kenapa? Enggak apa-apa juga sih. Oke. Biasanya kan mulai dari mana ya? Masa lalu. Mulai dari Dari gua deh. gua lah. Ya udah deh. Orang gue yang buka tadi. Udah tamat gua nggak boleh nanya. Di ini kan kadang-kadang ada stereotip masyarakat kalau desain itu ya udah cuma gambar gitu. Suka ada kan bahasa-bahasa kayak gitu. Stereotip itu yang busa-busa itu ya? Styrofoam ini. Gua kira gitu. Bukan styrofoam malah. Lah, gabus kan yang dipencet-pencet. Iya benar. Yang putih. Iya. Jadi masalahnya itu nih. Styrofoam, stereotipnya itu ya itu tadi, orang-orang kadang nggak semua sih dan nggak pasti juga kadang-kadang gitu. Ada yang suka berpikir desain itu cuman gambar, mahal banget sih lu gitu. Cuman kertas, orang habis proyeknya dibangun juga gue buang gitu. Ya suka ada bahasa-bahasa begitu kan. Jadi kayak itu tuh kayak barang yang mudah didapat. Padahal kan itu buat kita ada proses pemikiran, ada ya banyak lah gitu, kita proses kita nyari inspirasinya aja kadang-kadang nggak pendek kan gitu. Nah, gimana nih kalau lu sebagai arsitek menghadapi itu tuh? Biar misalkan kalau ketemu klien yang ngomong gitu, kok desainnya mahal banget sih gitu. Lu gimana menanggapi dia? Gua tinggal. Beres berarti. Iya benar. Selesai ya. Jadi kalau itu gua gaya. Kalau gitu jangan lupa komen, subscribe. Sampai jumpa lagi di Ngasal. Iyalah. 4 menit. Pasti cuman ya. Pasti banyak sih, masih banyak hal-hal yang serupa yang kayak gitu ya. Apalagi di biaya-biaya desain gitu yang sering diperdebatkan sama pengguna jasa kita. Tapi baik lagi, sebetulnya patokannya mahal murah itu dari mana? Sedangkan kalau kita balikin juga dia bingung. Iya pasti. Kita misalkan, yaudah deh kita yang bayar kalian gitu ya. Kira-kira juga mereka pasti nggak ngerti. Iya pasti. Makanya mereka panggil kita. Gitu kan. Tapi memang segala dari kondisi-kondisi itu tuh, nah kadang-kadang kita sering deadlock di harga masalah-masalah itu. Cuma menyikapinya baik lagi ke negosiasi lah ya. Negosiasi apa negosiasi sih? Negosiasi. Nah itu dah pokoknya. Jadi memang ada
nego-nego masalah biaya segala macam. Terus juga mereka sebetulnya kayak manggil kita, kalau yang memang udah paham ya, manggil jadi ya gitu manggilnya, berarti kan mereka sebenarnya udah paham sama dunia perdesainan ini. Iya, betul. Cuman mereka yang belum paham adalah cara mendapatkan ide-ide itu tuh nggak mudah gitu. Makanya mereka manggil kita, ya kondisinya kan seperti itu. Cuman memang yang perlu kita jelaskan adalah itu tadi, tahapan-tahapan desain itu tuh nggak sebentar loh, nggak gampang loh didapetinnya gitu. Makanya itu perlu kita jelasin dulu. Terus kalau kita punya perusahaan, apa ya namanya, legalitas perusahaannya kita jelasin dulu, supaya mereka bisa paham, oh ternyata memang desain itu ada nilai, ada nilai yang dilindungi sama siapa? Yang dilindungi sama perusahaan, sama hukum lah gitu. Karena memang setiap desain kayak logo aja gitu, logo itu kan pasti ada hak cipta. Gitu. Makanya kurang lebih desain-desain kayak kita pun mempunyai hak cipta. Tujuannya adalah untuk meregulasi kita supaya desain yang kita kasih ke mereka orisinal. Siapa lagi ya? Ya kayak gitu sih kurang lebih. Gue juga bingung soalnya apa ya? Tapi itu juga sih kan, karena di kita nih barang KW ini udah jadi konsumsi yang wajar ya. Iya. Jadinya ya kayaknya sampai dari hal kecil sampai hal besar ini dianggap itu lumrah lah. Gitu ya, bisa lah murah, tinggal beli dari internet gitu. Iya sih. Kayak logo aja tuh, kayak misalkan ya, logo-logo gitu aja pasti banyak yang comot sana comot sini. Cuman ada ya, lu mau brand lu bagus, pasti kan lu juga butuh apa namanya, pertimbangan yang memang sesuai gitu. Iya. Nggak mungkin kan kayak logonya Apple kayak gitu doang gitu. Itu kayak cuman digratisin kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin lah Steve Jobs cuma gara-gara gigit apel terus kayak logo bagus nih gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi mungkin yang pendesainnya begitu. Iya. Untung apel ya. Untung Apple. Coba durian. Ya. Belah. Kayak gitu. Apalagi kalau landscape arsitek ini kan desainnya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang kayak kalau misalkan kita bicaranya di suatu kawasan. Landscape arsitek. Kan kalau landscape arsitek ini kan apalagi banyak kompleks gitu ya, kayak mulai dari tanahnya, terus jenis tanamannya ini bisa hidup di cuaca apa gitu kan, terus kemudian komposisinya, ada penempatan spot yang memang itu dikhususkan gitu kan, ada pembagian ruang segala macam. Itu buat gua ya susah gitu, perangkaian itu susah gitu, merangkai sampai akhirnya itu jadi seperti itu. Apalagi kalau tempat publik gitu ya, lebih rumit lagi kan, karena kebutuhannya untuk penggunanya masyarakat buat banyak orang. Terus kita nggak bisa semaunya kita mau ini mau itu. Nah kalau di lapangan aku mau begini, aku mau begitu ya. itu udah kayak Doraemon ya. Iya. Walaupun kita bisa meng-create sesuatu gitu ya dengan keinginan kita, tapi balik lagi yang menggunakannya adalah masyarakat publik. Pasti kita akan pertimbangan itu. Nah makanya kebanyakan nih untuk landscape arsitek yang sekarang berkecimpungnya di dunia yang memang bentuknya kawasan. Masih jarang untuk rumah tinggal. Masih rebutan lah gitu. Sama yang memang Gardener gitu ya. Iya, bukan rebutan ya. Memang rezekinya dia aja. Iya, memang rezekinya dia. Lewat dia aja udah. Emang pasnya dia gitu. Emang rezekinya dia gitu. Gitu sih. Iya sih, kita ngedesain kan banyak pertimbangan ya. Kadang-kadang sampai ke ceritanya dia aja kita jadiin sumber ide kan. Referensi lah gitu. Iya, dia cerita. Nah kan dia kemana gitu kan. Jadi sebetulnya mereka juga paham bahwa landscape arsitek itu mahal. Kita kan harus ngebangun memori dia gitu. Kalau misalkan dia waktu kecil yang mencium aroma tanaman apa, atau pernah lihat nginjek batu yang seperti apa, itu jadi bahan pertimbangan. Gitu kan? Kurang lebih. Itu dari kata aja yang lamun ya. Gitu. Terus kan kalau ngedesain nih, apa ya? Prosesnya panjang, terus juga
yang lebih rumitnya lagi tuh kalau udah dalam pemilihan material. Hmm. Pemilihan material. Nah, lu kadang-kadang nih ketemu masalah apa nih kalau di kayak lagi pemilihan material gitu kan, material atau misalkan jenis tanaman Ya, gitu-gitu. biasanya tuh ini sih kayak nyari material yang match gitu sama desain kita. Kadang-kadang kita kan, nah itu kadang-kadang ngabisin waktu berjam-jam kita di depan internet gitu, depan laptop, bukan depan internet, depan laptop, terus kita browsing material-material, sampai-sampai kadang-kadang kita nyasar tuh di internet kan. Kemana gitu Iya, ya? pasti kayaknya kalau desainer pernah ngalamin deh, lagi Google tuh sampai mentok. Iya, iya, iya. Sampai nggak ada load more gitu lagi. Iya. Nah, Itu keterbatasan buat landscape arsitek ya. Iya. Padahal kalau misalkan ada apa namanya, pihak ketiga, apa, supplier lah gitu. Supplier yang ngasih material, contoh-contoh Iya. ke kita mungkin lebih mudah ya. Iya. Coba gimana Pak Reza? Mungkin bisa ngasih saran buat Iya, jadi sponsor. kami ini kan suka bergerak di bidang desain dan bangun taman. Nah, kadang kitanya sendiri sebagai desainer nggak puas gitu ya. Kalau nyari di Google, pengen tahu nih, pengen megang. Karena pengen megang sih, bener, pengen megang banget. Kayak gimana Iya. gitu. Teksturnya kayak gimana, bahannya setebal apa gitu kan. Iya. Jadi ya kalau yang ada yang mau surakom kita ya dipersilahkan dengan ya kita persilahkan banget. Iya, dipersilakan banget lah, kalian boleh kirim gitu ya. Untuk siapapun supplier besar yang memang punya bahan-bahan yang seperti itu buat kita jadiin acuan untuk perancangan, boleh kirim ke kita. Iya. Kayak misalnya apa tuh? Barangnya. Iya. Misalkan batu kayak apa namanya? Granofloor gitulah, yang apa sih namanya? Pebble wash itu. Oh, kayak gitu, iya sih. Yang kayak gitu juga butuh tuh ya. Kan dari dimensi juga pasti udah berbeda. Kayak batu alam, tebelnya kayak gimana segala macam. Terus apalagi kalau yang kayak sekarang tuh banyak kayak ground tank apa? Versi tank gitu-gitu. Terus kayak buat vertical garden. Gila, banyak kita mintanya. Ya nggak apa-apa ya, kan namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha. Tapi kalau misalkan tanaman kan juga sebenarnya kita butuh gitu. Karena memang secara jenis tanaman kan di Indonesia ini banyak banget. Iya. Pasti kekurangan juga kita, kayak belum, kita aja kadang-kadang bingung, itu tanaman apa ya? Baru gitu. Yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iya. Nah, makanya salah satu cara ngatasin masalahnya sih, kalau dari internet nggak puas ya, mau nggak mau kita datang kalau tanaman ke kebun, hunting sendiri gitu ya. sendiri, lebih puas dengan begitu gitu. Iya sih. Itu untuk tanaman ya. Tapi kalau misalkan untuk yang hardscape-nya gitu. Ke gunung berarti. Lu ikut tuh tadi ngebom batu sampai diginiin sama kita ya, gimana ya? Oke. Ya, minta tolong lah ya. Tapi banyak lah gitu nyari-nyari. Iya sih. Pasti mau nggak mau ketemu sih, karena kalau di Google mungkin cuma gambar dan keterangannya kita nggak tahu. Terus kalau ke supplier kan dikasih tahu tuh kualitasnya, berapa lama. Dari situ kita baru bisa menentukan karakter hard materialnya kayak gimana, material-material yang lainnya yang cocok ketemunya gimana ya. Karena kita nggak desain kan bukan untuk kayak setahun 2 tahun kan, untuk puluhan tahun gitu. Iya. Jadi ya dari ini ya, best quality. Quality-nya. Oh iya, kalau ngomong best quality nih, asik. Gue jadi inget gitu. Apa tuh? Kadang-kadang ya orang suka gitu tuh, suka kayak yang penting murah tapi jadi, nggak peduli sama kualitasnya. Iya benar. Padahal itu sangat-sangat ngebuang duitnya juga ya. Iya, padahal sayang banget. Kayak mubazir lah gitu. Kayak pengen pakai batu andesit buat di parkiran misalkan. Tapi pengennya pakai yang tipis biar murah. Padahal kayak beda 2 mili 3 mili aja tuh udah ngaruh banget. Ya nggak sih? Iya. Bisa pecah tuh. Paling baru sekali 2 kali dilewatin mobil retak. Ya kayak gitu-gitu sih. Mobil gede gitu ya. Tank baja habis. Metro Mini di bawah itu langsung ambiar tuh. Iya. Ada lagi ya kendalanya. Kayak misalkan keterbatasannya tuh, lighting juga tuh. Bener. Itu agak ya gua sih masih agak belum ini banget, masih agak buta lah gitu. Iya. Maksudnya ini kan ada untuk warnanya ini, makan Kelvin ya? Kelvin bukan sih? Nggak tahu deh. Iya, Kelvin. Kelvin ya. Radius gitu-gitu kan. Iya, radius pencahayaannya kayak gitu-gitu kan. Tapi memang beberapa yang kita udah tahu yang biasa emang dipakai buat di taman rumah tinggal itu. Iya.
Ya itu aja tapi yang kita pakai, nggak ada yang lain. Makanya kalian kalau misalkan lagi-lagi ya, Iya. kalau misalkan kalian memang berminat, kayak gitulah kira-kira. Itu yang memang menjadi dilema kita sebagai desainer. Kebanyakan sampai akhirnya kalau dilihat dari setiap rumah yang kekinian sekarang, tanamannya itu aja. Iya nggak? Kurang lebih tuh sama, tanaman itu sih, hardscape-nya itu aja. Karena ya kita nggak tahu sih, mungkin itu trennya sekarang, atau memang keterbatasan pengetahuan, material, jenis-jenis tanaman. Yang diajuin itu lagi. Sampai akhirnya ya itu jadi terbentuk tren baru atas ketidaktahuan, atau memang itu memang sengaja diciptakan. Kalian silahkan tanya di kolom komentar atau makan ngasih saran di kolom komentar ya. Tapi tolong jangan dihujat. Bohong, bercanda. Ya intinya kalau misalkan kalian tahu lebih dalam tentang itu, silahkan kalian tanya. Kok tanya? Silahkan kalian komentar di kolom komentar. Kayak gitu. Ada lagi kalau nemuin masalah ini di kawasan lah. Baik lagi nih ke kawasan, karena kan perbandingannya yang buat kita sekarang adalah rumah tinggal, kawasan, tempat-tempat publik, gitu kan. Dalam proses mendesainnya nih, masih dalam proses mendesain. Nih, lu pernah nggak dapetin biaya desain yang fantastis bombastis gitu? Aduhai gitu ya. Wow gitu. Wah, mantap gitu. Kayak pas begitu lu deal harga tuh di pikiran lu langsung beli ini. Bukan dikerjain dulu. Sebenarnya bukan gua yang pernah, tapi kita. Cuman karena orang lain belum tahu, kita kasih tahu. Kalau kita pernah mengerjakan desain rumah tinggal, tamannya ya, taman rumah tinggal, itu seharga apa ya kalau sekarang? Ninja 2 biji lah. Itu rezeki anak. Ya, Ninja. Soleh. Ninja 4 tak 2 biji. Itu desain taman rumah tinggal yang pernah kita. Itu di Kemang ya. Tapi itu juga alhamdulillah banget karena kita pikir desain kita kemahalan. Iya. Padahal kita juga nggak tahu patokan kita kemurahan itu di mana gitu. Oh gitu kayak itu tuh proyek pelaksanaan pertama kita itu. Enggak deh. Enggak dong. Udah ada sebelumnya. Oh, udah ada sebelumnya, cuman yang gede yang nih. Yang nilainya gede baru ini nih gitu. Yang nilainya untuk sekelas pembuatan itu aja tuh murahnya gitu. Itu mahalnya minta ampun gitu. Tapi bukan mahal. Baik lagi ke dagang. Iya, ternyata mau. Dan memang itu kita nggak maksa gitu kan. Desain nggak ditawar. Iya. Pelaksanaan nggak ditawar. Alhamdulillah. Dan memang ternyata dari harga-harga itu juga kita memberikan servis yang baik gitu. Iya. Karena kan kayak garansi, terus kayak maintenance, kita ada di situ semua gitu. Sampai cara melayani ownernya kita, ya pokoknya semuanya deh. Alhamdulillah. Gila, kita rawat baik-baik sama dia tuh. Nah itu desain tuh. Iya. Kan suka ada masalah-masalah klasik sih sebenarnya. Kayak yang desainer mau tuh keadaannya kadang-kadang nggak sesuai sama yang gimana ya? Kadang-kadang keadaan tuh nggak sesuai sama yang si desainer mau gitu ya. Jadi misalkan si desainer maunya bentuknya kotak lah misalkan. Terus si ownernya tuh maunya, jangan dong melengkung ini nih. Padahal kita udah kasih saran tuh ke dia. Kalau begini nanti kayak ibu atau bapak biaya produksi meningkat. Oh, saya mau tahu, pokoknya begini nih. Padahal kita udah peringatkan itu gitu. Padahal misalkan mereka kalau bisa sih nanti pasti ngomong jangan mahal-mahal gitu. Dia udah ngomong begitu tuh. Udah di awal. Tapi maunya aneh-aneh iya, gitu. iya. Nah, gimana tuh? Ya baik lagi ya. Kan kita sebagai pemersatu bangsa ini. Supir Metro Mini. Karena kita sebagai desainer gitu, kita memberikan saran-saran desain pertama yang menurut kita itu adalah baik secara keilmuan kita. Terlebih nanti mereka yang kayak mau ini mau itu segala macam, kan pertimbangannya kita kayak penyesuaian budgetnya dia sebenarnya kan. Terus mungkin ada beberapa yang memang itu nggak pantas di situ gitu. Iya. Jangan dipaksakan Bu, tolong Bu. Ibu Kalau maksa ibu ini ibu so cantik boleh deh, so tahu jangan.
Iya bener. Enggak juga sih, tapi kita ngomong-ngomong gitu. Kita bisa langsung enggak jadi aja deh. Kayak gitu Pak. Gini-ginian dari suaminya itu. Iya, tapi itu maksudnya kita tetap ngasih saran itu gitu. Terlebih nanti kalau ternyata kan balik lagi penggunanya mereka. Iya. Pada akhirnya gitu ya. Secara desain kita udah seperti ini. Ya itu tadi. Kita balikin lagi ke ownernya gitu. Dengan konsekuensi yang kita jelasin A, B, C, D-nya. Iya sih, kebangetan juga sih kalau di motor kayak ya aneh. Lu pernah nggak nemuin gini, Ja? Kayak misalkan ada pohon gede di rumah itu gitu ya. Terus ownernya bilang, ini saya pengen di bawah pohon ini nih ada tanaman ini, tanaman itu, rumputnya pengen hidup. Karena sekarang kondisinya misalkan botak tanahnya, rumputnya mati. Itu kan sebenarnya jadi salah satu masalah. Lu pernah nggak nemuin itu? Pernah sih. Terus? Ya mau nggak mau bilang ini. Dasar saya tahu gitu. Oh enggak. Mau nggak mau kita mungkin kalau misalkan kita cuma cerita ke dia kayak masa sih ada gitu-gitunya. Mau nggak mau kita bawa bukti lah, minimal entah kita sumber dari internet atau dari buku. Kan di buku ada tuh kayak kebutuhan sinar matahari gitu-gitu, kayak tanaman ini nggak bisa Bu kalau karena kebutuhan sinar matahari full. Kayak waktu kuliah kita diajarin dah sama buku Rotu. Kayak gitu, kepake gitu. Jadi sebenarnya itu ya, kita ngasih tahu dulu. Informasi. Tapi kalau misalkan ibunya tetap kekeh atau bapaknya tetap kekeh, pengen di bawah pohon itu ada tanaman. Iya, kita kasih alternatif lain, paling tanaman yang emang bisa di di tempat teduh, kayak seperti film gitu-gitu kan bisa tuh, yang berdaun-daun. Duh, takut salah deh. Daun lebar sih kayaknya. Iya. Yang berdaun-daun lebar kalau nggak salah tuh bisa tuh di tempat-tempat teduh. Tapi yang berbunga tuh biasanya kan butuh sinar matahari. Tapi sepengalaman gue sih kalau kita bawa informasi yang valid ya, mereka terima gitu. Mereka terima ya. Iya. Tapi kalau makan kayak di pruning, Iya. dipangkas lah gitu, itu bisa juga ya. Bisa. Pohon-pohon itu dipangkas. Tapi kan biaya tambah berarti. Ada pemangkasan pohon. Ya tapi kalau misalkan ibunya mau atau bapaknya mau, kecuali dia mau ya udah gitu. nggak apa-apa lah ya gitu ya. Jadi mungkin alternatifnya kita kasih tahu itu ya, paling ini gitu. Sebetulnya buruk ya gitu kalau kebiasaannya ujung-ujungnya duit gitu. Asal ada duit ya dijalanin ya. Iya sih. Cuman yang gimana ya? Tapi itu jadi salah satu masalah gitu ya. Iya, itu jadi masalah. Kadang-kadang kita bicara karena pohonnya juga dia nggak mau ditebang gitu ya. Karena kita juga kalau misalkan dia pengen ngebang pohon, kita juga sebisa mungkin nolak gitu ya. Iya. Janganlah gitu. Karena sayang banget nih pohon udah umurnya udah tua banget nih. Mungkin kita juga bisa sungkem sama dia. Permasalahan desainer gitu ya. Yang sering ditemuin pertama pasti ya dari segi biaya. Yang kedua memang pentoknya di material mau kita gunain karena kita juga nggak pernah banyak nemuin itu. Iya. Terus itu sebenarnya satu lagi berarti klien yang sering beradu argumen. Tapi emang bukan beradu argumen ya? Bukan adu argumen sih. Emang kita datengin dia buat nyelesain masalah dia sih. Iya, pasti kita masalah memberikan solusi ya. Itu udah paling pas itu masalah terbesar adalah orangnya. Masalahnya adalah dari mereka, tentunya gitu kan. Tinggal kita yang menyelesaikan masalah itu. Bisa nggak nih kita menyelesaikan masalahnya mereka? Kalau kita datang ke dia malah nambah masalah, makasihan lah. Oke, jadi mungkin itu ya masalah-masalah desainer landscape arsitek gitu. Sebetulnya sih masih banyak. Makanya kalian kalau misalkan memang tahu masalah apa lagi sih yang biasa dihadapin sama desainer landscape arsitek di hari gini. Jadi landscape arsitek. Yoi. Makanya kalian silahkan komentar di bawah, atau misalkan mungkin mau mendapatkan silahkan di komentar, atau mungkin mau mengulas apa lagi silahkan ditambahkan di kolom komentar. Paling cukup begitu dari kita ya. Iya, dan jangan lupa, karena kita juga pusing udah kebanyakan masalah sebenarnya. Kita bisa mencoba menyelesaikan masalah orang lain, masalah kita banyak banget. Enggak lah, kita tidak punya keluhan. Yoi, optimis. Oke, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bagikan juga ke rekan-rekan kalian. Iya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel Digilarts, karena ada Kala kacamata arsitek lanskap yang ngebahas tentang isu-isu lingkungan
kekinian. Kemudian ada sketsa arsitektur lanskap atau skala yang memberikan tutorial menggambar secara digital. Terus ada satu lagi yang lebih seru, rekap namanya. Acara rekap itu rekreasi lanskap. Kalau kalian kepo, kunjungin channel kami dan tonton sampai habis. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita udah mau narik. Jadi kita sudahi sampai di sini. Oke. Penumpang udah banyak nih. Berangkat. Pantengin terus ngasal.